Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya di channel Guru Sekolahan New Normal. Semoga kalian baik-baik saja seperti biasanya. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video saya, selamat belajar dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih kepada Smart People yang sudah subscribe dan like video ini. Jangan lupa tonton terus channel ini. Baiklah Smart People, topik pembahasan kita kali ini adalah teks eksplanasi part 2. Di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan bagaimana mengonstruksi teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kebahasaan dan langkah-langkah mengonstruksi, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai jenis-jenis teks eksplanasi. Jenis teks eksplanasi yang pertama adalah teks eksplanasi sekuensial. Teks eksplanasi sekuensial merupakan sebuah jenis penerangan atau penjabaran yang menjelaskan tentang rincian tahapan suatu fenomena. Sebagai contoh, urutan siklus hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, yaitu eksplanasi faktorial merupakan sebuah jenis penjelasan yang menjelaskan efek dan hasil suatu proses. Sebagai contoh, efek COVID-19. Yang ketiga, yaitu eksplanasi teoritis, merupakan sebuah jenis penjelasan yang mengandung kemungkinan spekulasi yang dapat terjadi di balik fenomena alam. Sebagai contoh, kemiskinan memicu kriminalitas. Contoh yang lain yaitu letusan Gunung Merapi dapat memicu bencana alam lain yang menghancurkan. Jenis eksplanasi yang terakhir yaitu eksplanasi kausal. Eksplanasi kausal merupakan sebuah teks yang memiliki sifat penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal. Sebagai contoh, proses tanah longsor. Topik selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah banyak menggunakan kata yang bermakna denotasi, yaitu kata-kata yang bermakna sebenarnya atau lugas. Contoh yang pertama adalah kambing hitam Pak Arman sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Contoh kedua yaitu Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Meja hijau bermakna sebenarnya yaitu meja berwarna hijau. Yang ketiga, adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Duduk bermakna sebenarnya yaitu meletakkan tubuh dengan bertumpu pada pantat. Selanjutnya yang kedua yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Konjungsi temporal terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara dan konjungsinya tidak boleh diletakkan di awal dan di akhir kalimat. Konjungsi yang termasuk jenis ini antara lain sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Konjungsi temporal tidak sederajat biasanya digunakan pada kalimat majemuk dan boleh diletakkan di sembarang pola kalimat. Misalnya, pada awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Misalnya pada kata apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, seraya, waktu, setelah,
sesudah, dan tatkala. Yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan hubungan kausalitas adalah sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Yang keempat adalah penggunaan istilah bidang. Selain penggunaan konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas, teks eksplanasi juga banyak menggunakan istilah teknis bidang. Ketika membahas tentang fenomena alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, Anda akan menemukan berbagai istilah geografi yang digunakan seperti DAS, drainase, elemen, erupsi, kerak, material, sedimentasi, tektonik, dan vulkanik. Untuk memahami istilah tersebut, Anda dapat membuka kamus KBBI atau kamus istilah geografi. Baiklah Smart People, akhirnya kita sampai pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu mengonstruksi teks eksplanasi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam mengonstruksi teks eksplanasi adalah menentukan kejadian atau fenomena. Pada langkah ini, kita harus memilih dulu fenomena apakah yang akan kita bahas. Apakah fenomena alam ataukah fenomena sosial? Setelah memilih fenomena yang akan dibahas, penulis dapat merencanakan objek atau topik yang akan ditulis. Kemudian, penulis dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dibutuhkan dan sumber yang bisa digunakan. Langkah kedua yaitu mencari informasi tentang kejadian atau fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan krusial. Sebab, jika salah mengambil informasi atau sumber informasinya tidak valid, maka tidak hanya berakibat terhadap kualitas tulisan, tetapi juga berakibat terhadap pembacanya. Bisa jadi, teks eksplanasi yang telah disusun dicap sebagai hoax. Maka dari itu, penulis sangat perlu hati-hati dalam mencari informasi. Langkah ketiga yaitu mulai menulis dengan membuat kerangka. Dengan membuat kerangka, tulisan akan terstruktur dan terpadu. Jadi, jika nantinya ide terlalu melebar, dapat dikendalikan dengan adanya kerangka. Kerangka dalam hal ini dapat dibuat dengan mengacu kepada struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Langkah keempat yaitu mengembangkan kerangka teks sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang padu. Setelah menulis kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkan menjadi teks utuh. Hal yang perlu dilakukan dalam proses ini adalah menambah dan memperjelas informasi umum yang telah disusun dalam kerangka. Misalnya, menambahkan peristiwa-peristiwa yang mirip dan sebagainya. Teks eksplanasi memiliki dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses atau kronologis. Dalam pengembangan sebab akibat, sebab dapat bertindak sebagai perincian dan akibat sebagai pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dapat dijadikan sebagai gagasan umum, lalu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perincian. Dalam pengembangan proses atau kronologis, proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama,
mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Langkah kelima atau yang terakhir yaitu merevisi atau mengedit tulisan. Bagian terakhir yang tak kalah penting adalah menyunting, mengedit, atau merevisi teks eksplanasi yang telah dikembangkan dari kerangka. Pada bagian ini, penulis dapat mengedit tata bahasa, penggunaan diksi yang baku, ataupun memeriksa kesalahan tulisan. Hal yang perlu diingat dalam proses mengedit ini adalah jangan sampai mengubah terlalu jauh teks eksplanasi yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang dikhawatirkan adalah penulis menjadi berubah ide yang akhirnya mengubah keseluruhan teks eksplanasi baik dari segi judul, objek, ide, dan sebagainya. Baiklah Smart People, itu tadi pembahasan dari topik kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari teks eksplanasi. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum, like dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.